Di Pariaman, perempuan memegang hak pusako dan garis keturunan. Namun, struktur sosial masih memberi ruang kuasa pada laki-laki dalam musyawarah dan agama. Peggy Rivsende, 2002, menyebut sistem Minangkabau sebagai matriarki simbolik, bukan matriarki dalam arti kekuasaan mutlak. Di Pariaman, situasi itu menjadi lebih kompleks. Dalam adat pesisir, perkawinan seringkali menjadi ruang kompromi antara adat dan syarak. Pernikahan Sumando menempatkan laki-laki sebagai tamu di rumah istri, namun dalam praktiknya, posisi sosial mereka tetap dominan. Sementara perempuan memikul tanggung jawab menjaga pusaka, mereka juga menanggung stigma jika menolak garis agama yang dianggap lebih murni. Perdebatan ini melahirkan bentuk baru dari kontroversi adat, bukan lagi hanya antara adat dan Islam, tetapi antara makna lama dan peran sosial baru dalam masyarakat modern. Memasuki abad ke-21, adat Pariaman tidak lagi berdiri di surau dan rumah gadang saja, tetapi juga di ruang politik. Simbol adat digunakan untuk legitimasi, sementara agama menjadi bahasa kekuasaan. Arana Fis, 1984, dalam Alam Terkembang Jadi Guru menulis bahwa kekuatan Minangkabau justru lahir dari kemampuannya memperdebatkan diri sendiri. Namun di era kini, perdebatan itu sering diarahkan untuk kepentingan ekonomi dan politik, bukan lagi untuk keseimbangan nilai. Festival Tabuik, misalnya, kini menjadi instrumen pariwisata. Ia diklaim sebagai warisan budaya tak benda, tetapi di balik kemeriahan, muncul pertanyaan, siapa yang masih mengerti makna asalnya? Apakah adat sedang dirawat atau dijual? Pariaman hidup di bawah cahaya dua matahari, adat dan syarak. Keduanya tak bisa saling meniadakan, karena di antara keduanya mengalir sejarah, darah, dan ingatan kolektif. Adat memberi akar, syarak memberi arah. Tapi tanpa keduanya, identitas pesisir ini akan hanyut bersama gelombang modernitas. Mungkin kontroversi adalah tanda bahwa adat Pariaman masih hidup, bahwa ia belum menjadi fosil budaya. Bagaimana menurutmu?